Fransiskus baru-baru ini berperjalanan ke Indonesia, dan dia mengungkapkan indifferentisme keagamaan yang merupakan ciri khas sekte Vatikan II, kemurtatan Vatikan II, dan para anti-paus Vatikan II. Seperti yang tadi kami jelaskan, sekte Vatikan II di bawah kepemimpinan anti-paus Fransiskus bukanlah gereja Katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Antara lain, Fransiskus memberi tanda kutip berkat yang menurutnya berlaku bagi semua orang tanpa memandang agama mereka. E ognuno in silenzio prega al Signore e io darò la benedizione per tutti. Una benedizione valida per tutte le religioni. Yang disebut-sebut berkat itu tidak menyertakan tanda salib atau rujukan apapun kepada Yesus Kristus atau Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, Fransiskus menyangkal Yesus Kristus dalam perbuatannya. Tindakannya juga bertentangan dengan Kolose 3 ayat 17. Tanda kutip, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kutip tutup. Given the fact that there are people from different religions, he hasn't used the sign of the cross. Fransiskus juga berkata demikian. Qui voi siete di diverse religioni, ma Dio è uno solo. È uno solo. E ognuno in silenzio prega al Signore e io darò la benedizione per tutti. Una benedizione valida per tutte le religioni. Fransiskus menyeratkan bahwa mereka semua punya Allah yang sama. Perbuatannya itu sesat. Mereka yang menyangkal Yesus Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak menyembah Allah Maha Esa yang benar, dan mereka tidak punya Allah Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal putra, ia juga tidak memiliki Bapa. Anti-Paus Fransiskus mewartakan Injil sesat. Fransiskus juga mengajak semua orang, termasuk orang bukan Kristen, untuk berdoa dengan cara mereka masing-masing. E ognuno in silenzio prega al Signore e io darò la benedizione per tutti. Una benedizione valida per tutte le religioni. Itu adalah bidah, karena dia mendukung ibadat sesat dan mengajak mereka melakukannya. Wujud-wujud indifferentisme keagamaan Fransiskus pada perjalanan ini bisa ditelisik dengan lebih rinci lagi. Namun ini sudah selalu dilakukannya. Anti-Paus Benediktus ke-16 dan Anti-Paus Yohanes Paulus II juga melakukan hal semacam ini secara berkala, seperti yang telah kami dokumentasikan secara rinci selama bertahun-tahun. Tindak-tindak indifferentisme keagamaan para Anti-Paus Vatikan II, serta tindak-tindak ekumenisme sesat terkait suatu penyangkalan terhadap Yesus Kristus dan iman Katolik benar-benar melambangkan inti kemurtatan akhir zaman Vatikan II. Dan akan menghukum para pembela Anti-Paus Vatikan II pada hari pengadilan. Ingin saya tunjukkan pula bahwa dalam Alkitab, kata kerja memberkati bisa saja berarti menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dalam pengertian Alkitabiah ini, menghardik atau menegur orang berdosa dengan penuh kasih atau mendoakan pertobatannya berarti memberkati orang tersebut. Begitulah cara seseorang memberkati musuh atau orang jahat dalam pengertian Alkitab, dengan menginginkan kebaikan yang paling utama melalui pertobatannya dan lain-lain. Namun, memberkati dalam konteks liturgi menandakan sesuatu yang lebih. Dengan mendapat berkat liturgis, orang dalam keadaannya saat ini secara resmi dikhususkan sebagai orang yang mampu menerima pertolongan atau bantuan khusus dari Allah. Namun, mereka yang mewujudkan dosa berat atau mengamalkan agama sesat memberontak terhadap Allah dalam keadaan mereka saat ini. Dan dengan demikian tidak mampu menerima kemurahan atau pertolongan khusus semacam itu melalui berkat liturgis. Orang-orang itu perlu berhenti tidak taat atau tidak percaya sebelum bisa menerima berkat semacam itu. Memberi berkat liturgis kepada orang-orang yang secara nyata menyangkal atau tidak taat kepada Allah berarti menghina Allah. Karena perbuatan itu menyiratkan bahwa Allah bersedia menyangkal dirinya sendiri. Yaitu Allah bersedia menolong orang-orang
yang secara nyata menolak satu-satunya cara mereka bisa ditolong, yakni dengan percaya dan taat kepada Dia. Oleh sebab itu, 2 Yohanes 1 ayat 10-11 berkata demikian. Barang siapa datang kepada kalian dan tidak membawa doktrin ini, janganlah kalian menerima orang itu ke dalam rumah, ataupun memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatannya yang fasik. Itulah sebabnya gereja tidak memberi berkat liturgis kepada mereka yang mewujudkan ketidaktaatan berat atau ketidakberimanan. Jadi, selain berbagai wujud kemurtadannya yang semakin membuktikan bahwa dia jelas bukan paus, tindakan anti-Paus Fransiskus yang mencoba tanda kutip memberkati para pemeluk semua agama secara liturgis adalah perwujudan lain dari penyimpangannya dari iman Katolik. Berikut ini cuplikan dari video kami yang berjudul Pesan Bernubuat yang menentang tanda kutip pemberkatan sesama jenis Fransiskus. Video ini membahas ajaran Katolik dan kepausan yang menentang pemberkatan bagi mereka yang mewujudkan ketidaktaatan berat. Sekarang, ada satu aspek besar lain dari masalah ini yang dilewatkan oleh para pembela fiducia supplicans dan bahkan oleh banyak orang yang mengkritik dokumen tersebut. Yaitu sekiranya pun Anda berargumen seperti para pembela anti-paus, bahwa pemberkatan yang disetujui anti-Paus Fransiskus bukanlah untuk kemitraan homoseksual itu sendiri, melainkan untuk orang-orang homoseksualnya dalam kemitraan tersebut. So we are talking about the blessing of persons of the couple, not of the union itself. Not of the couple's union, but of the persons within the couple. Posisi Anda pertama-tama itu dusta, seperti yang sudah kami tunjukkan. Karena Fransiskus menyetujui pemberkatan terhadap pasangan, dan pasangan itu menandakan hubungan atau kemitraan homoseksualnya. Namun kedua, ada satu poin krusial lainnya yang Anda lewatkan, yaitu seandainya pun yang dilakukan hanyalah memberkati orang-orang homoseksual yang menunjukkan bahwa mereka bagian dari pasangan sesama jenis, memberi pemberkatan semacam itu adalah perbuatan yang menyalahi moral. Coba saya ulangi, orang-orang semacam itu tidak boleh diberkati. Hal ini telah dilewatkan oleh hampir semua orang yang sudah mengomentari fiducia supplicans dan bahkan oleh orang-orang yang mengkritiknya. Banyak dari mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Siapa saja boleh menerima berkat, tetapi pasangannya tidak boleh diberkati. I don't have a problem with blessing any individual on earth. I don't care if they're in Hamas or whatever. Like, if they want a priest to bless them, like, let's give some grace to that person. So no matter who you're attracted to, we all need blessings from God to live out the Christian life. Amen? Tidak, mereka memberi terlalu banyak kelonggaran. Gereja tidak mengajarkan bahwa setiap orang dalam situasi apapun boleh diberkati. Dan saya ingin mengutip otoritas kepausan tentang hal ini. Saya sudah membaca ke-9 buku dalam register buku Paus Santo Gregorius ke-7, serta yang disebut-sebut sebagai surat-surat pengembaranya. Santo Gregorius ke-7 adalah salah seorang paus terhebat dalam sejarah gereja. Ia berulang kali menunjukkan dalam surat-suratnya bahwa dirinya tidak akan memberi berkat kepada orang-orang yang mewujudkan ketidaktaatan. Sri Paus menunjukkan bahwa dia tidak dapat melakukannya supaya tidak melanggar hukum Allah. Sebelum mengutip Sri Paus, saya ingin membuat satu pembedaan. Ketika konteksnya baik, seperti pada misa sejati atau ketika umat Katolik sedang berziarah atau dalam konteks serupa, seorang imam dapat secara benar memberkati sekelompok orang tanpa tahu perbuatan-perbuatan pribadi setiap orang dalam kelompok tersebut di lain waktu. Karena dalam konteks diberikannya pemberkatan itu, tidak ada perwujudan ketidaktaatan atau kaitan dengan dosa berat. Tetapi dalam konteks seseorang berdosa berat atau mewujudkan ketidaktaatan berat terhadap gereja atau hukum Allah, misalnya ketika dua orang mengaku diri bagian dari pasangan homoseksual, memberi pemberkatan kepada seseorang atau beberapa orang seperti itu sama sekali dilarang dan adalah dosa berat. Memberkati seseorang atau beberapa orang dalam situasi itu menandakan bahwa orang atau beberapa orang itu mampu beroleh pengudusan atau berkenan kepada Tuhan, sembari terlibat dalam ketidaktaatan berat terhadap Allah. Oleh sebab itulah orang-orang seperti itu tidak boleh diberkati. Hal ini seharusnya sudah jelas. Kami omong-omong juga menemukan prinsip ini diterapkan dalam aturan Santo Benediktus bab 25, tanda kutip,
Seorang biarawan yang bersalah atas kesalahan berat hendaknya tidak diberkati oleh siapapun yang lewat. Kutip tutup. Namun berikut beberapa kutipan dari Paus Santo Gregorius ke-7 yang semakin menggambarkan prinsip Katolik bahwa orang-orang yang melakukan ketidaktaatan berat tidak boleh diberkati. Kutipan terakhirnya sangat menarik dan menurut kepercayaan saya bernubuat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para karyawan Romans, 21 Maret 1077. Tanda kutip, sesuai dengan tuntutan otoritas suci, kami telah mengabaikan untuk mengirim salam dan berkat apostolik kepada Anda sekalian sebagaimana yang biasa dilakukan. Oleh karena ekskomunikasi yang tidak takut Anda dapatkan atas pelanggaran-pelanggaran Anda sekalian. Kutip tutup. Di sini Sri Paus berkata bahwa otoritas suci tidak mengizinkan dirinya memberi berkat apostolik kepada mereka yang diekskomunikasi. Ini seperti akan kita lihat berlaku bukan hanya bagi mereka yang diekskomunikasi, namun juga bagi siapapun yang mewujudkan ketidaktaatan berat, termasuk anggota umat beriman. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada Uskup Hubertus pada akhir tahun 1080. Salam dan berkat apostolik, jika ia tidak dengan sepengetahuannya melawan dekret-dekret tahta apostolik. Kutip tutup. Perhatikan ya, orang harus taat untuk menerima berkat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para klerus dan umat sebuah gereja di Prancis, tahun 1082. Kepada para klerus dan umat gereja, dan terutama kepada Komes Robertus yang mulia, salam dan berkat apostolik jika mereka taat. Kutip tutup. Coba perhatikan sekali lagi, mereka yang tidak taat tidak diberkati. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para kanonik Santo Martinus, tanda kutip, karena kami telah mendengar bahwa Anda sekalian tidak menaati para legatus kami dan uskup agung Anda, namun telah mengusir uskup agung itu. Dan karena kami telah mengetahui bahwa karena kesalahan Anda telah diekskomunikasi oleh mereka, lantas kami belum berani mengirimkan salam dan berkat apostolik kepada Anda sekalian. Kutip tutup. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada Raja Henrikus ke-4, tahun 1075. Jika laporan ini benar, Anda sendiri tahu bahwa diri Anda tidak dapat menerima rahmat dengan berkat ilahi maupun apostolik, kecuali jika mereka yang telah diekskomunikasi telah dibuang dari diri Anda dan dipaksa berpenitensi, dan Anda pertama-tama telah menerima absolusi dan pengampunan atas pelanggaran Anda dengan duka cita dan penyelihan yang layak. Kutip tutup. Kami bisa mengutip perikop-perikop lain dari Paus yang sama ini, namun coba perhatikan perikop ini baik-baik. Kutipan ini bernubuat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para umat beriman di Italia dan Jerman, tahun 1079. Tanda kutip, Gregorius Uskup, hamba dari para hamba Allah, kepada semua orang yang menunjukkan ketaatan yang layak kepada Santo Petrus di seluruh kerajaan Italia dan Jerman, salam dan berkat apostolik. Adapun para imam, diakon, dan subdiakon yang bersalah atas kejahatan percabulan, atas nama Allah yang Maha Kuasa dan dengan otoritas Santo Petrus, kami melarang mereka masuk ke dalam gereja sampai mereka bertobat dan berbenah diri. Jikalau ada yang memilih untuk tetap tinggal dalam dosa mereka, janganlah ada di antara Anda sekalian yang berani menghadiri ofisi-ofisi mereka, karena berkat mereka telah menjadi kutuk dan doa mereka telah menjadi dosa, seperti yang telah difirmankan Tuhan melalui sang nabi yang berkata, Aku akan mengutuk berkat-berkat kalian. Malaki 2 ayat 2. Kutip tutup. Ini sangat menarik. Paus Santo Gregorius ke-7 mengutip Malaki 2 ayat 2 sehubungan kutuk Allah terhadap berkat yang diberikan orang-orang yang terlibat dalam percabulan atau dosa-dosa seksual. Itu tentu saja berlaku secara langsung, dan saya percaya secara bernubuat pada deklarasi anti Paus Franciscus Fiducia Supplicans, yang secara khusus mengizinkan diberkatinya orang-orang yang hidup dalam percabulan dan zina, yaitu pasangan dalam situasi irregular, dan juga tanda kutip pasangan sesama jenis. Maka akibat kesetujuan mereka, para imam palsu itu menjadi terlibat dalam kejahatan percabulan dan dosa seksual. Dan dengan demikian tanda kutip berkat mereka menjadi kutukan, persis seperti yang dikatakan oleh Paus Gregorius ke-7 dalam mengutip Nabi Malaki. Jadi, gereja Katolik sejati dan Paus sejati yang berbicara dengan suara Santo Petrus untuk membela iman Kristiani, sama sekali membuang mereka yang secara terbuka terlibat dalam percabulan, sehingga mereka tidak diberkati.
dan menyuruh mereka pergi sampai mereka bertobat, membenahi hidup mereka serta bersedia mengaku dosa. Sedangkan kontra gereja apokaliptik Vatikan II justru melakukan yang sebaliknya, dengan memberi berkat kepada orang-orang yang terlibat dalam percabulan dan zina, dan yang lebih buruk lagi, dalam aktivitas homoseksual dan tindak-tindak melawan kodrat. Yang disebut-sebut pemberkatan dari kontra gereja Vatikan II itu dengan demikian menjadi kutukan, seperti yang dikatakan Maleakhi. Coba perhatikan pula, surat Paus Santo Gregorius ke-7 ini ditujukan kepada para umat beriman di Italia dan Jerman. Saya tidak percaya bahwa itu hanya satu kebetulan. Saya percaya bahwa itu adalah tindak penyelenggaraan ilahi dan bernubuat. Karena dua negara manakah yang paling terkenal dengan tanda kutip pemberkatan pasangan sesama jenis, serta mereka yang hidup dalam zina dan percabulan? Jawabannya adalah Italia dan Jerman. Jerman tentunya telah menjadi negara paling terkenal dalam memberi tanda kutip pemberkatan semacam itu, akibat perbuatan-perbuatan uskup palsu mereka selama beberapa waktu sehubungan hal ini. Turning to Germany, the country's top bishop is explicitly condoning sexual sin. Limburg's Bishop Georg Betzing, president of the German Bishops' Conference, published a so-called sex education guide last week, promoting the blessing of homosexual couples. Italia pun sekarang menjadi lebih terkenal dalam memberi tanda kutip pemberkatan itu, karena anti-Paus Fransiskus, pemimpin pelacur Babel apokaliptik pada saat ini, baru-baru ini resmi menyetujuinya di Roma, Italia untuk seluruh kontra gereja. Kutipan Paus Santo Gregorius ke-7 dari Maleakhi 2 ayat 2 dalam konteks ini juga bernubuat. Meskipun pernyataan Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 2, aku akan mengutuk berkat-berkat kalian berlaku untuk periode perjanjian lama, saya percaya bahwa itu berlaku bahkan secara lebih signifikan kepada peristiwa yang baru-baru ini dilakukan anti-Paus Fransiskus di depan seluruh dunia pada periode apokaliptik ini. Maleakhi adalah nabi terakhir dari 12 nabi kecil perjanjian lama. Ia dalam beberapa cara melambangkan akhir dari sebuah perjanjian. Bab terakhir dari kitabnya juga menubuatkan akhir dunia. Maleakhi 4 ayat 1. Sebab lihatlah hari itu akan datang, membakar seperti perapian. Saatnya semua orang yang angkuh dan semua orang yang berbuat jahat akan menjadi seperti jerami. Pada bab 2 dari kitab bernubuat ini, Allah berbicara kepada para imam yang telah melanggar perjanjian dengan ketidaktaatan dan menajiskan tempat kudus dengan penyembahan berhala dan kekejian. Dan itulah persisnya yang telah dilakukan sekte Vatikan II dan para imam palsunya pada periode perjanjian baru. Di dalam Maleakhi bab 2, Allah memberitahu para imam yang telah melanggar perjanjian dan menajiskan tempat kudus, aku akan mengutuk berkat-berkat kalian. Dan sekarang, seluruh dunia mendengar kabar kesetujuan anti-Paus Fransiskus terhadap tanda kutip pemberkatan bagi pasangan sesama jenis, serta mereka yang hidup dalam percabulan dan zina. Sebuah kekejian di mata Tuhan yang hanya dapat mendatangkan kutukan besar.